Ku kasih waktu 1 minggu lagi ya Krak ya. Kalau nggak lunas, minggat kue dari rumahku. Halo, janda gatel. Ya maksudnya tumbuh benih-benih cinta gitu loh, Dek. Enggak kok Bude. Cakap dulu, kenapa kau nangis? Ya kayak marah gitu Kak. Kau ikhlas enggak Ren? Nih, pelit amat sih jadi orang. Aku minta 2.000 Put. Ikhlas kok. Nabung dikit-dikit ya. Bu, bukannya ini kebunnya Pak Parno ya Bu? Put, ngapain kamu? Terus Mbak. Walah, tapi kok saya lihat itu Bu Marni nggak pernah bantu Cika ya Bu ya? Mbak, berangkat dulu. Pak De, nggak sekalian rumahnya saya bersihkan? Boleh Mbak Yu. Ya udah, nanti habis nyapu ini ya Pak De. Iya boleh Mbak. Pak De, kok Pak De buat rumah di kebun Pak De? Siapa nanti Pak De yang nempatin? Ya kan saya juga sering nginep di kebun. Jadi kenapa saya bikin rumah di kebun? Biar enak nanti, nggak kerepotan. Oh, Pak De suka nginep di kebun ya? Iya Mbak. Biasanya ya seminggu sekali saya nginep di sini. Kan saya juga nanam kencur di sana, sama nungguin karet sama sawit. Soalnya banyak maling di sini Mbak. Walah Pak De, emang nggak takut apa Pak De? Emang nggak banyak nyamuk apa? Ya nyamuk banyak Mbak, tapi kan saya bawa kelambu. Oh iya Pak De, tapi Pak De enak ya bisa bangun rumah. Saya nggak tahu kapan bisa bangun rumah sendiri. Ya sing sabar Mbak, nanti kan kalau pulang dari Hongkong nanti bisa bangun sendiri, insya Allah. Amin Pak De. Lah Joko ini mana Mbak, kok nggak ikut? Masih sekolah dia Pak De. Walah masih sekolah ya Mbak ya, saya kira udah pulang. Nanti sih Pak De pulangnya jam 11. Lah Joko itu kelas berapa ya Mbak ya, lupa saya Mbak. Udah kelas 4 Pak De, kemarin kan kenaikan kelas itu. Lah cepet banget ya Mbak ya, tiba-tiba udah naik kelas itu si Joko. Dan nanti kalau Mbak Yu ke Hongkong, Joko dipindah sekolah juga Mbak itu? Sepertinya iya Pak De, saya pindah ke SP5. Lah ya kalau nggak dipindah nanti kasihan ya Mbak ya, sekolahnya jauh ya Mbak. Iya Pak De, jauh kali kalau dia sekolah di sini. Ya iya kasihan, daripada sekolah jauh mending dipindah aja ya Mbak ya. Iya Pak De, biar dia nggak sendirian di sini Pak De. Tapi sebenarnya itu dia nggak mau Pak De, saya titipin ke budenya. Ya itu biasa Mbak, belum biasa nanti. Kalau udah biasa juga terbiasa nanti kok. Iya Pak De. Pak De, nanti kalau Pak De dodo saya boleh nggak Pak De kutip brondolannya? Ya boleh toh Mbak, ambil aja nanti. Makasih ya Pak De. Sama-sama Mbak Yu. Tapi Mbak Yu panggil saya Mas aja Mbak, biar enak didengar gitu. Kalau Mbak Yu nggak keberatan. Tapi kalau Mbak Yu nggak mau ya nggak apa-apa. Iya Pak De. Mas maksudnya nggak keberatan saya kok. Ya udah, kalau nggak keberatan, saya panggil Mbak Yu sama sebutan adik aja ya Mbak. Kalau Mbak Yu nggak keberatan, Pak D, maksudnya Mas. Kalau saya panggil Pak D Mas, apa nggak nanti jadi gosip ya Mas? Soalnya kan udah kebiasaan panggil Pak D. Biasa itu Mbak. Maksudnya Dek. Ya nggak usah didengerin. Weh, pacaran terus udah tua nggak malu. Mbak Lina sama Mbak Mar. Iya, saya mau brondol, nggak pakai ditanya juga tahu kau. Ya libur ya Mbak hari ini ya. Ya jelas libur, orang pacaran. Ya Allah, enggak loh Mbak. Saya cuma bersihin rumah kebun Pak De Parno. Maksudnya Mas Parno.
Wih, sekarang manggilnya mas adik-adik kayak gitu, pacaran ini pasti. Ya Allah, enggak loh Mbak Lina. Iya Mbak, ora, saya enggak pacaran sama Dek Cika kok. Alah mbak mana ada nggak pacaran? Manggilnya orang adik sama mas kayak gitu kok. Anu loh Mbak, ya Allah. Weh, ketahuan itu pacaran itu. Ayo Mar Dewi neng sawitan aja. Wes go Mak. Apa Mar? Wes go. Esgo? Esgo itu apa? Let's go Mak, let's go. Mau kah ya? Brondol bukan esgo. Tunggu Mak. Ya Allah, aneh kali ya Mbak Lina sama Mbak Amar itu ya. Itu siapa ya Mbak? Dek, kok aneh begitu? Itu Mas, Mbak Lina sama Mbak Amar. Itu mamanya Reni sama Tia loh. Walah, itu Lina sama Mar toh. Kok sekarang jadi kayak gitu ya Dek ya? Iya ya Mas ya, rambutnya udah kayak semak-semak itu. Apa rambutnya itu nggak berkutu ya Mbak? Maksud saya Dek. Ya kemungkinan sih Mas, orang Tia sama Reni aja itu biang kutu. Tapi itu kelihatannya jorok kali tuh ya Dek ya. Maklum Mas, emang dari dulu itu keluarganya kayak, maaf, kayak kurang-kurang gitu loh Mas. Wajar ya Dek ya. Adek harus jaga rambut ya, biar nggak tumbuh kutu nanti ya. Iya Mas, daripada tumbuh kutu, mending tumbuh benih-benih bunga. Ya serem atuh Mas, masa rambut saya tumbuh bunga sih? Ya maksudnya tumbuh benih-benih cinta gitu loh Dek. Mas Parno ini ada-ada aja loh. Ya udah saya beres-beres belakang rumah dulu ya Mas. Oh iya, monggo Dek. Cantik kali ya Dek Cika itu. Ya Allah, kok rasanya nggak karuan gini ya. Apa aku nggak tahu lah, ya Allah. Ya ampun, apa yang habis di rumahku ya? Tumben Mbak belanja sampai sini. Ya bagus dong Bu, aku lo nggak pernah ngutang. Ya nggak gitu loh Mbak, kenapa kok nggak belanja di warung RT sampean sana? Si Wati kan ada itu. Wati itu tumbang loh Bu, dia mau ke Hong Kong. Lah, cepet kali ya Mbak ya? Kurasa Bu, dia kayaknya kelilit utang loh Bu. Walah kok kasihan banget ya. Orang habis bangun toko kayak swalayan kok tutup. Nggak tutup Bu, tetap buka, tapi kering. Kurasa diutangin juga itu. Walah, ya begitulah Mbak, kalau diutangin ya boncos, namanya warung. Kan, untung aku nggak kayak Yeni. Nah Bu, utangnya si Yeni itu banyak ya Bu ya? Alah Mbak Yeni itu bukannya banyak lagi, udah numpuk di sini. Kalau ditagih marah ya Bu ya? Terus bilang gini, alah utang segitu kok ditagih, gitu ya Bu ya? Nah itu tahu, tapi aku aneh loh Mbak sama sampean. Sampean kan bestinya Yeni, tapi kok ya tetap diceritain. Bu, aku boleh bestian sama dia, tapi aku tahu Yeni kayak gitu, sering menceritai aku pasti. Terus aku diem. Sorry ya Bu ya. Paten kali ya Mbak kau, nggak munafik. Ya iya dong Bu, buat apa munafik kita? Emang aku sum, baik di depan, jelek di belakang, penjilat pula itu. Alah Mbak, kalau sama si Sum pun aku nggak heran Mbak. Mbak, aku boleh tanya nggak Mbak? Boleh Bu, tanya aja loh. Di dalam aja yuk, takut yang bersangkutan datang. Pasti soal aku ya Bu ya? Ya gitu deh, ayo. Ayo. Apa sih Bu? Penasaran loh Bu aku. Tapi aku nggak enak loh Mbak. Ya kalau nggak enak kasih kucing aja loh Bu. Kayak siapa aja loh. Tapi kau jangan marah ya Mbak ya. Ya ampun, enggak Bu. Tapi ini kata Sum loh Mbak ya. Katanya kau pamer itu ya. Ih, yuk loh, aku merinding loh mau nyeritainnya.
Apa Bu? Pamer apa? Katanya kau pamer rawa-rawa. Emang bener mbak? Ya ampun, si Sum itu fitnah aja ya. Ngeri kali si Sum itu ya Bu ya. Mana ada loh aku pamer-pamer rawa-rawa kayak gitu Bu. Ya jangan-jangan si Sum itu yang pamer. Dia aja bilangnya kayak gitu kok sama aku. Bu, si Sum kok dipercaya? Dia itu loh Bu, muka dua itu. Iya sih mbak, kalau Sum memang nggak bisa dipercaya itu. Soal tuyul-tuyul juga kayaknya dia bohong gitu mbak. Nggak ada itu Bu, tuyul di sini, bohong dia itu. Sama bilang itu sih mbak. Tapi aku nggak enak mau bilang sama sampean. Apa loh Bu, cakap aja nggak apa-apa loh. Ya kata si Sum bersemak katanya gitu. Breng gitu mbak. Emang bener? Apa rupanya yang bersemak Bu? Sama breng itu apa? Nggak jelas banget loh. Ya rawa-rawamu katanya kayak gitu. Emang binatang itu si Sum Bu. Ada-ada aja yang diceritain itu. Betul itu mbak, emang Sum itu binatang itu. Ya emang kan dia kayak gitu Bu, suka fitnah. Awas aja kau Sum ya, kuparahin nanti itu. Kalau berantem jangan bawa-bawa aku ya mbak ya. Tenang aja Bu, aman. Tengok aja nanti aku jambak itu Bu. Ibu kan nggak berani sama Sum. Aku mah berani-berani aja. Ya nggak gitu loh mbak, aku tuh males buat suasana panas. Apalagi nanti pasti aku dibilangnya ngadu-ngadu. Tenang Bu, kau nggak ngadu-ngadu. Tahu aku Sum itu kayak apa? Kayak setan itu. Ya emang mbak, semenjak Sum balik sini mbak, suasana itu jadi makin panas. Banyak banget masalahnya. Oh, dulu di kampung ini juga aman-aman aja ya Bu, sebelum ada si Sum itu. Iya mbak, sebelum Sum kesini itu ya ayem, tentrem, nggak ada masalah. Paling ya si Yeni itu, si cerewet doang itu, sama sering utang ke rumahku, ke warungku. Duh, aku ada uang 300, cukup nggak ya buat rebun sampai sambung rambut? Kalau nggak diparanin ini, dia pasti lupa ini sama utangnya. Itu kayak Marni-Marni itu. Bu, mampir Bu. Iya mbak, nanti aja. Mau kemana toh Bu? Ini loh, saya mau ke rumah Cika. Sini loh Bu, nggak mau rehat-rehat dulu, panas loh. Ya udah boleh deh. Rupanya mau tempat Bu Cika, mau ngapain toh Bu sampean? Ya berkunjung aja toh Bu, aku juga udah lama nggak kesana. Walah, kirain mau ngapain toh Bu? Berkunjung toh? Ya sebenarnya aku sekalian mau nagih hutang loh Bu. Udah nggak dibayar-bayar itu. Ya ampun, banyak toh Bu utangnya Bu. Banyak dia Bu, nggak bisa bayar itu. Masa sebulan dibayarnya cuma 20.000? Kebangetan itu ya Bu. Emang utangnya berapa Bu? 7 juta utangnya. Ya ampun, banyak banget. Rupanya buat apa sih Bu? Buat berobat bojonya itu. Ya ampun, malang banget ya nasibnya ya. Males mbak, aku kapok ngutangin orang miskin nggak dibayar-bayar itu. Kalau kataku sih kalau suami sakit ya biarin aja Bu. Kalau suami metong kan kita bisa cari lagi toh Bu. Ya gimana lagi loh Bu, orang Cika aja kecintaan sama si Bejo itu. Sebenarnya tuh yang adik ibu tuh yang siapa toh? Si Cika atau si Bejo itu? Ya adikku tuh Bejo, Cika itu iparku. Waduh Bu, kalau saya mah udah nggak tak urusin itu. Ya kalau lunas itu udah nggak tak urus lagi itu, males aku. Bu, dengar-dengar Bu Cika tuh mau ke Hongkong loh. Ya bagus mbak itu, biar dia itu nggak melarat, ngerepotin orang terus itu. Nah katanya si Joko itu mau dititipin ke tempat ibu. Loh, masa toh Bu? Loh, ibu nggak tahu toh? Loh, dia bilangnya loh kayak gitu terus. Loh, dia loh belum bilang ke aku Bu. Jangan-jangan mau gratisan itu Bu. Jangan mau Bu kalau gratisan Bu. Ya jelas toh Bu. Aku ya ora sudi Joko dititipin ke rumahku. Males aku. Jangan mau Bu, nanti keenakan. Mau dibayar, mau diutang Bu, tetep aku gak bakal mau. Bagus itu Bu, orang kayak gitu mah harus digituin. Utang gak dibayar-bayar kok. Lah dia gimana mbak kelakuannya selama di sini? Dia tuh parah Bu, utangnya loh sana sini. Utang sama Bu Supi, warung Bu Supi sampai kering. Oh dasar, orang ada ipar bikin masalah, bikin malu. Hati-hati Bu, bisa-bisa suami pun ntar direbut sama si Cika itu. Kalau ipar kan kebanyakan bermasalah Bu. Tito nono mbak, kalau dia berani kayak gitu tak cekek sampai mate itu dia. Iya Bu, harus itu. Lah sampai ngomong-ngomong namanya siapa? Oh iya Bu, belum kenalan ya. Nama saya Sumirah, bisa dipanggil Sum, juga bisa dipanggil Lisa.
Oh, Mbak Sum. Saya Marni, Bu, orang SP5. Udah tahu, Bu, tapi itu samar-samar. Sampai lu suka diceritain sama Bu Cikra. Cerita jelek. Oh, lah kurang ajar si Cikra itu. Apa rupanya yang diceritain itu sama orang-orang sini? Ya, katanya tuh cerewet, jelek, kayak mak lampir. Kalau pakai lipstik itu belepotan. Nggak cantik juga gitu ngomongnya tuh, Bu. Oh, kurang ajar kowe ya, Krak ya. Awas kowe ya kalau ketemu aku ya. Marah kan, Bu, sama kakak sendiri loh kayak gitu. Tenang, Bu, nggak bisa dibiarin ini. Tengok aja nanti. Syukurin kau Cikra, nggak bisa kau ke Hongkong mau main-main sama aku. Awas kowe ya, Krak ya. Titenono kowe ya. Sampai kali, aku rehat dulu lah. Kayak kok ya, Kak, sekarang. Kok kayak suara Denny sama Yanto ya? Ini loh aku dikasih duit mamaku. Berapa kalau dikasihnya, Kak? 10.000. Banyak banget. Iyalah mamaku, emang mamamu pelit. Aku pergi aja lah, nanti aku dibully. Ya emang kok mama aku pelit. Mampus. Woi. Sombong kayak mentang-mentang mamamu ke Hongkong. Enggak, Kak. Terus kenapa kok aku panggil nggak nengok? Pekak kau ya? Aku mau cari tempat lain, Kak. Dasar pauk kok ya. Ya pau kau, pau. Aku minta dong, Kak, jajannya. Beli aja sendiri. Mas balik dulu ya. Ini upahnya. Makasih ya, Mas. Kok cepet kali loh, Mas, baliknya. Iya, soalnya ada urusan. Ya udah, hati-hati ya, Mas ya. Ya udah, adek kalau udah kelar nanti langsung pulang juga ya. Udah mau sore ini soalnya. Iya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Bu, jangan kasih ampun orang kayak gitu, Bu. Jambak si Cikra itu, Bu. Tenang aja, Bu. Karena Tengok orang aja. kayak gitu kok. Kok tutup rumahnya? Kak, Cikra. Kayaknya nggak ada loh, Bu. Ya kayak nggak ada itu. Coba ketuk pintunya, Bu ya. Ya silakan ketok itu. Halo, janda gatel. Janda gatel. Lah, dia jadi gatel toh, Bu. Ya iya toh, Bu. Dia kan gatel. Dia lo suka godain si Tubang itu si Parno. Jijik, kurang ajar, gila nih. Apa jangan-jangan itu bojonya diracun itu ya? Bisa jadi, Bu. Bu Cikra, janda gatel. Cikra, janda gatel. Bu, kayaknya di rumah deh, Bu. Kemana ya, Bu, ya rupanya ya? Pasti dia berondol, Bu. Oh, apa dia coba menghindar ya, Bu, ya, gara-gara mau tak tagih utang? Bisa jadi, Bu. Secara loh, dia ngerasa kali kalau mau ditagih. Awas kowe ya, Krak ya, tak usir kau dari sini ya. Kurang ajar. Lah. Rumah ini rumah Ibu toh? Ya iyalah, Bu, ini rumah saya. Dia itu cuma numpang. Walah, Bu. Ya udah, Bu. Bagus usir aja, Bu. Tenang aja, Bu, tak usir nanti dia dari sini. Ayo, Bu, cari dia ke kebun yuk. Ayo monggo. Alhamdulillah ya Allah, udah kelar. Tapi ini kuncinya kayak mana ya? Besok aja lah aku kasih ke Mas Parno. Yo bener toh, Bu, loh. Kok di rumahnya aku Pak Parno toh, Bu? Oh, kurang ajar kowe ya, Krak ya. Titenono kowe. Mbak, ada apa ya, Mbak? Ada apa? Niat kabur kau ya? Mbak, saya nggak tahu loh, Mbak. Kok tiba-tiba saya dimarahi? Oh, pura-pura bodoh kau. Nggak ingat kau hari ini hari apa? Lunasi utangmu itu. Harusnya kan hari ini lunas. Makanya, Bu, jangan kabur kalau ditagih hutang. Makanya sampai melarat. Iya, Mbak, ini juga saya mau bayar kok. Saya lagi kerja soalnya. Kerja apa kerja, Bu?
kerjanya di rumah Pak Parno lagi. Mana di hutan-hutan. Oh, jangan-jangan kau ada main itu sama aki-aki itu ya? Astagfirullahaladzim. Enggak mbak, enggak bu. Beneran saya lagi kerja kok. Hei bu, jangan percaya sama dia. Dia tuh janda gatel. Usir aja dari rumah ibu. Awas kau ya krak ya, sampai bikin malu keluargaku. Ya Allah, enggak mbak. Fitnah itu, saya bener-bener kerja kok. Bu, jangan terkecoh dengan muka melasnya itu. Bohong Cikra itu. Tenang bu, nggak bakal aku percaya sama dia itu. Mana utangmu, bayar? Uangnya ada di rumah mbak. Ini saya baru dapat 20 mbak. Lah kataku kan bayar lunas, bukan dibayar cicil. Kemarin kan saya udah bilang sama mbak, nggak mungkin saya dapat uang 7 juta dalam sebulan mbak. Ya mana aku tahu, itu kan urusanmu, bukan urusanku. Tolong beri saya waktu ya mbak ya. Warak aku krak makan janjimu itu mulu. Usir aja bu, jangan lama-lama bu. Kena aja mbak, geram aku, pengen tak usir, tak seret. Tolong beri saya kasih waktu lagi ya mbak ya. Sekali ini aja mbak. Udah nggak ada waktu sabarku buat kamu krak. Udah habis sabarku ini. Kalau enggak mbak, nanti kalau saya udah kerja ke Hongkong, uang gaji saya transfer ke mbak ya. Bu, jangan kasut. Ora sudi aku krak. Saya minta tolong mbak, sekali ini aja mbak. Enak aja ora sudi aku krak. Nangis mulu kamu itu ya. Bosen aku nengoknya. Aduh bu, itu mah air mata buaya. Dia termasuk buat narik laki-laki loh bu. Ku kasih waktu 1 minggu lagi ya krak ya. Kalau nggak lunas, minggat kue dari rumahku. Minggat sana yang jauh. Awas kue ya, kalau nggak dibayar minggu besok, tak usir tenan kamu krak. Ingat bu, utangnya harus dibayar ya. Udah nggak ada waktu untuk sabar buat kamu krak. Udah nggak ada waktu buat sabar untuk kamu krak. Aku udah bosen denger Oh apa dia coba. Baru kenapa kok aku panggil nggak nengok? Kamu nimbrungin di? Gue ngomong peka. Sampean. Awasin aku. Iya. Aku kurang. Buknya rumah Pak Parno. Weh, Krak. Aduh, aku kayak Gue